Tammy Abraham on fire di AS Roma, Chelsea blunder jual striker binaan mereka. The Blues mulai kesulitan mencetak gol, membuat keputusan mereka untuk menjual Tammy Abraham ke Roma pada musim panas kemarin makin dipertanyakan. Tammy Abraham hampir kehilangan kata-kata. Kemenangan yang luar biasa, kata striker Roma yang terlihat emosional setelah kemenangan 4-1 atas Atalanta pada Sabtu 18 Desember 2021. Kemenangan luar biasa, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasa campur aduk antara kegembiraan dan ketidakpercayaannya tidaklah mengejutkan. Roma baru saja mengalahkan salah satu tim Serie A yang sedang dalam performa terbaiknya di kandang mereka. Itu juga kemenangan besar pertama mereka pada musim ini. Selama berbulan-bulan, pelatih Jose Mourinho telah mengajukan pertanyaan tentang kapan Giallorossi akhirnya akan bisa mengalahkan salah satu tim papan atas di Italia. Mereka memang diyakini bisa melakukan itu, tetapi tidak ada yang menyangka skornya akan sebesar itu di Bergamo. Seperti yang diakui oleh Abraham, banyak orang meragukan kami, mengatakan bahwa itu adalah misi mustahil bagi kami, tapi ini adalah salah satu kemenangan terbaik yang kami miliki musim ini. Banyak orang juga meragukannya. Roma telah menghabiskan 40 juta euro untuk merekrutnya dari Chelsea pada musim panas kemarin, pembelian termahal dalam bursa transfer musim panas Serie A awal musim ini. Itu adalah investasi yang cukup besar dari klub yang sebenarnya tidak dalam kondisi finansial terbaik, mendatangkan pemain yang berusia 23 tahun yang cuma punya 26 gol di Liga Primer Inggris. Transfer tersebut mulai terlihat seperti langkah cerdas sekarang ini yang dibuat oleh Roma, sebaliknya blunder oleh Chelsea. Itu bukan berarti Tammy Abraham menjalani karir yang mulus di Italia, jauh dari itu sebenarnya. Tetapi tantangannya adalah menemukan performa terbaiknya dari dirinya. Ia mengawali kiprahnya dengan cemerlang, mendapatkan pujian atas permainannya, dan yang hebat ia tidak egois sebagai striker. Hanya saja dalam beberapa kesempatan ia kurang beruntung di muka gawang lawan. Beberapa kali peluang Abraham digagalkan oleh tiang gawang, dan ia mengaku bahwa tidak menyangka bahwa bermain di Italia sesulit itu. Para pemain sangat cerdas dan bertahan sangat penting dalam gaya permainan Italia, katanya kepada The Telegraph pada bulan November. Di Inggris, kami sangat terbiasa menyerang, jadi bagi saya ini tentang belajar dengan cara lain. Untungnya, ia memiliki Jose Mourinho sebagai mentor, master dalam dunia sepak bola. Pelatih asal Portugal itu memainkan peran penting dalam meyakinkan Abraham yang ingin bergabung dengan Arsenal untuk pindah ke Roma, yakni bahwa ia lebih dari mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Edin Dzeko di lini depan. Mourinho bagaimanapun sangat menyadari bahwa nomor 9 baru Roma itu akan membutuhkan periode aklimatisasi, waktu untuk menyesuaikan diri dengan apa yang disebut pria yang berusia 56 tahun itu sebagai jenis sepak bola yang berbeda. Bagaimanapun, Abraham telah memutuskan pergi dari tim juara Eropa untuk bergabung dengan tim yang hanya finish ke-7 di Serie A pada musim lalu. Di sini, bongkar alasan Chelsea pilih Crystal Palace untuk Conor Gallagher. Pelatih pemain pinjaman Chelsea Carlo di sini mengungkapkan alasan The Blues memilih Crystal Palace sebagai tempat tujuan Conor Gallagher pada musim ini, meski gelang tersebut diminati oleh beberapa klub lainnya. Setelah menghabiskan musim lalu di klub terdegradasi West Brom, Chelsea memutuskan untuk mengirim pemain internasional Inggris tersebut dengan status pinjaman lagi, namun kali ini ke Crystal Palace. Gelandang yang berusia 21 tahun itu tampil gemilang sejak datang ke klub London Selatan. Gallagher sukses mencetak 6 gol dalam 16 penampilannya di Premier League dan menjadi pemain yang selalu bisa diandalkan oleh Patrick Vieira. Dan kalau di sini yang terus memantau para pemain pinjaman The Blues menyanjung performa Gallagher sejauh musim ini bersama The Eagles. Ia kemudian menjelaskan mengapa klub memilih Palace sebagai tujuan berikutnya bagi sang pemain. Dia mengalami musim yang fantastis dan itu adalah langkah sempurna baginya untuk pergi ke Crystal Palace dan bekerja di bawah manajer seperti Patrick Vieira, ujar di sini dikutip dari Metro. Juga yang terpenting baginya musim ini adalah menemukan klub yang akan memainkannya di posisi yang tepat, dan ini adalah posisi yang tepat baginya untuk menonjolkan kualitasnya. Dia hampir bermain sebagai nomor 10, meskipun dia bagian dari 3 lini tengah.
tapi kemampuannya untuk menekan bola selama 90 menit membuatnya terkadang jatuh lebih dalam dari yang kami inginkan. Tapi itu sendiri adalah kualitas yang luar biasa darinya. Itu adalah karakteristik dari kepribadiannya, dan kita tak boleh membatasinya karena dia membuktikan bahwa dia dapat menawarkan lebih banyak hal untuk timnya. Sempat muncul isu bahwa Conor Gallagher akan dipulangkan lebih awal ke Stamford Bridge pada bulan Januari nanti. Tetapi langkah itu tampaknya tak bisa dilakukan, mengingat ia sudah cukup penampilan di klub pinjamannya. Hadapi situasi sulit, Thomas Tuchel tak perlu menangis untuk Chelsea. Bos Chelsea Thomas Tuchel menegaskan bahwa tak perlu mengasihani timnya, meskipun mereka saat ini sedang mengalami krisis pemain akibat cedera dan COVID-19. The Blues harus bermain setidaknya tanpa 9 pemain tim utama mereka dalam pertandingan melawan Brentford di Piala Carabao pada Kamis 23 Desember 2021 kemarin. Kendati demikian, mereka tetap berhasil meraih kemenangan 2-0 atas The Bees untuk melaju ke babak semifinal kompetisi tersebut, meskipun mengandalkan pasukan muda. Thomas Tuchel tak menggunakan pemain-pemain macam Romelu Lukaku, Timo Werner, N'Golo Kante, ataupun Eder Mendy. Dia menurunkan nama-nama yang cukup asing, di antaranya ada Harvey Veld, Xavi Simons, dan Jisoo Sombel. Namun dikutip dari Mirror Sport, Thomas Tuchel mengatakan bahwa The Blues tak ingin ada yang menangis dikarenakan mereka bermain tanpa beberapa pemain tim utama. Dia berkata, "Tak ada yang perlu menangisi kami, tapi saya ingin bermain seperti diri kami sendiri. Tapi saya tak bisa melihat hubungannya dengan ini. Mereka senang ketika pertandingan untuk klub lain ditunda dikarenakan COVID, tetapi bagi kami, mereka senang ketika kami bermain karena kami punya banyak uang." Jika orang berpikir bahwa itu adalah sebuah pemikiran yang baik untuk sebuah tim yang datang dengan kelompok yang terdiri dari 14 orang, memiliki 10 kasus COVID, dan 3 hari tes positif berturut-turut. Jika orang berpikir ini adalah pemikiran yang baik untuk menghasilkan kinerja tingkat tinggi dalam olahraga atau dimanapun Anda bekerja, saya tak akan mencoba sedikit pun mengubah pikiran mereka. Saya senang untuk mereka jika dunia ini begitu mudah. The Blues akan berharap para pemain mereka bisa segera kembali secepat mungkin. Dengan pertandingan melawan Aston Villa, Brighton, dan Liverpool di Premier League tengah menanti selama periode musim dingin yang amat sibuk.